Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 57 ayat yang ketiga terjemahan baru dan Mazmur 57 ayat yang keempat terjemahan lama. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Berseru kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya kira bukan cuma hanya saya saja ketika berada dalam kesesakan, berada dalam situasi yang terancam, berada dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan pertolongan. Yang pertama sekali saya lakukan adalah berseru, berdoa kepada Tuhan. Berdoa yang dimaksud tidak hanya sekedar seperti ritual berdoa pada umumnya, melipat tangan, lalu memejamkan mata, lalu berdoa. Namun dalam situasi yang seperti saya katakan di awal tadi, ketika keadaan itu terjadi, maka dalam hati berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya menghadapi situasi yang seperti ini. Ketika situasi yang kita hadapi mencekam tersebut, kita memang sangat perlu pertolongan daripada Tuhan agar Dia menyelamatkan kita. Ketika saya mempersiapkan referensi renungan harian ini, sebagaimana Daud yang sedang menghadapi situasi dikejar-kejar, diburu-buru oleh Saul, dan ketika dia berada di gua, dia teringat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Demikian juga saya teringat ketika saya dulu masih menjadi atlet. Saya pernah bertanding di Malaysia dan itu perdana saya bertanding di Malaysia karena Batam dengan Johor Malaysia sangat dekat, jadi kami bertanding di sana. Pertandingan baru berjalan 10 detik saya langsung KO, jatuh. Dan saya hanya mendengar hitungan wasit itu, hitungan yang ketiga keempat. Tuhan tolong saya. Itu yang saya sampaikan, Tuhan tolong saya mau bangun. Lalu hitungan keempat kelima saya bangun, saya langsung melanjutkan pertandingan. Dan puji Tuhan akhirnya saya bisa mengalahkan lawan tersebut dengan kemenangan angka. Dan setelah turun, orang Malaysia pada bilang, Indon ini gila lah, dia sudah kena pukul KO, dia bangun, dia belasa petinju Malaysia katanya. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang membantu saya pada saat pertandingan tersebut. Dan kita lihat bagaimana Daud berharap kepada Tuhan agar Tuhan mengirim utusannya dari sorga untuk menyelamatkan dia. Demikianlah doa kita minta Tuhan juga menggerakkan sorga untuk menyelamatkan, memulihkan, memberkati, menolong kita atau apapun sebutan lainnya agar kita boleh dipulihkan. Dan ada selang antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua dengan kata selah, berhenti sejenak dalam pujian atau himne atau mazmur, lalu dilanjutkan dengan kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Bagaimana Allah diminta untuk mengirim kasih setia dan kebenarannya? Karena apa? Posisi Daud pada saat itu adalah sebagai orang yang dibenci, sebagai orang yang mana Saul iri hati, dengki kepada Daud karena Tuhan memberkati, mengurapi Daud, membuatnya berhasil dalam segala perjalanan peperangan yang dia ikuti.
ibu, bapak, saudara. Abraham Clark berkata, nasib kita ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan senang hati aku bisa curhat. Dia bisa menyelamatkan kita, atau sebaliknya, dia juga bisa mengizinkan menghancurkan kita. Lalu Amanda Ines berkata, doa yang tulus dan dengan cinta adalah kekuatan besar yang bisa menyelamatkan siapapun, termasuk orang yang mendoakan. Mari kita hidup di dalam doa, berdoa, datang berseru kepada Tuhan. Apapun situasi kesulitan yang kita hadapi saat ini, percayalah, Dia Tuhan yang berkenan menyelamatkan kita dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan waktu Tuhan yang tepat. Dia akan datang menolong setiap orang yang datang berseru dan berdoa kepadanya. Selamat berdoa, memulai aktivitas pada hari ini agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih lagi pada hari ini kami diingatkan untuk memulai hari kami dengan doa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.